Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat-sahabat telah mengklik channel Batak Muslim. Jangan lupa subscribe. Pendeta Mel Atok menyelenggarakan KKR di Palu, Sulawesi. Banyak pernyataan Pak Pendeta ini yang menurut saya kontroversial. Perlu kita garis bawahi. Biasanya pendeta Kristen memuji-muji jemaat Kristen. Memang begitulah biasanya seorang pengkhotbah. Tapi pendeta Mel Atok kali ini berpenampilan beda pada KKR ini. Mari kita simak. Saya yakin pemurnian itu terjadi. Amin. Kita di kota Palu ini Kristen minoritas. Sudah minoritas lagi, penyaringan lagi. Lebih baik minoritas Bapak Ibu, lebih baik. Doa lebih kencang, amin. Kebergantungan lebih kuat. Mayoritas parah. Lihat aja di Amerika. Gereja-gereja udah tutup, gereja beralih fungsi, gereja jadi pasar, gereja jadi bioskop, bahkan ada gereja jadi masjid. Di Amerika, Eropa, Australia, silakan buka di internet. Gereja-gereja dari berbagai denominasi utama di Eropa seperti gereja Presbyterian, gereja Anglikan, gereja-gereja Reform, Lutheran, saudara, juga termasuk Baptis, termasuk juga orang-orang Katolik, Roma Katolik di dalamnya, menurun dengan begitu dahsyatnya di Eropa. Kalau jemaat gereja di Eropa menurun secara drastis, berarti gereja-gereja kosong. Jika gereja-gereja itu kosong, mau dikemanakan? Terpaksa dialih fungsikan. Itulah sebabnya ada gereja yang jadi supermarket, ada gereja juga yang menjadi masjid. Lihat aja di Amerika. Gereja-gereja udah tutup, gereja beralih fungsi, gereja jadi pasar, gereja jadi bioskop, bahkan ada gereja jadi masjid. Tapi Kristen punya juru selamat. Satu-satunya agama yang punya juru selamat cuma Kristen. Ini pengakuan seorang pendeta Indonesia yang pergi ke Eropa, tepatnya ke negeri Belanda. Market. Ada begitu banyak gedung-gedung gereja yang indah, yang besar, sudah kosong. Mulai berubah fungsinya. Ada gedung gereja yang menjadi masjid. Ada gedung gereja yang digunakan menjadi museum. Ada gedung gereja yang menjadi kafe. Ada gedung gereja yang dibiarkan kosong, tidak digunakan sama sekali. Dan ada gedung gereja yang tetap masih ada kebaktiannya, dan yang menyedihkan di dalamnya hanya beberapa orang dan kebanyakan adalah orang-orang tua. Lebih baik di Palu, minoritas nggak apa-apa deh. Saya tidak tahu kenapa, tapi kalau Kristen mulai mayoritas, mulai aneh. Pokoknya satu daerah survei membuktikan. Ini survei membuktikan. Di mana ada kantong Kristen, di sana pun kebejatan moral gila-gilaan. Di mana ada kantong Kristen, Anda survei. Cek di penjara, penghuni penjara lebih banyak agama apa? Paling banyak Kristen. Yang korupsi Kristen, yang selingkuh Kristen, yang tipu uang pembangunan gereja Kristen. Tapi Kristen punya juru selamat. Satu-satunya agama yang punya juru selamat cuma Kristen. Gawat juga. Pendeta Mel Atok mengatakan semakin banyak Kristen, semakin banyak maksiat. Mungkin ini penyebabnya. Seperti yang dikatakan oleh pendeta Muriwali Yanto Matalu. Saudara, maka perbuatan baik bagi Kristen bukan syarat keselamatan, tetapi adalah perbuatan yang memang harus dikerjakan setelah selamat. Jadi selamat dulu baru berbuat baik, bukan berbuat baik supaya selamat. Nah, inilah penyebabnya. Kata pendeta ini, selamat dulu baru berbuat baik. Kalau sudah selamat, ngapain lagi berbuat baik? Kalau kita udah selamat, ya bebas saja berbuat apapun. Itu sebabnya, seperti kata Mel Atok, kalau mayoritas Kristen, banyak terjadi maksiat.
Pendeta Mel Atok cukup berani. Banyak pernyataannya yang kontroversial, yang seakan-akan menabrak teori yang dibangun oleh para pendeta lain. Banyak pendeta mengatakan setiap orang yang percaya Yesus pasti selamat, pasti masuk surga. Jadi sebaik apapun orang itu, kalau dia masih punya satu dosa, dia tidak mungkin diselamatkan. Itulah sebabnya kita perlu percaya Yesus, supaya dia membayar hutang-hutang dosa kita. Karena itu orang yang baik semacam apa saja, kalau tidak percaya Yesus tak mungkin diselamatkan. Orang yang baik semacam apa saja, kalau tidak percaya Yesus tak mungkin diselamatkan. Sehingga siapa yang percaya kepada Yesus Kristus, dia boleh diselamatkan. Dia menerima anugerah Tuhan Allah. Pendeta Mel Atok mengatakan tidak semua orang Kristen akan masuk surga. Yang masuk surga adalah orang-orang Kristen yang bertaubat dan tidak melaksanakan maksiat. Kalau orang-orang Kristen yang melaksanakan maksiat akan masuk neraka. Data tentang orang-orang Kristen tapi yang tidak bertobat, lalu datang bilang, Tuhan, dulu Tuhan mengajar kami ikut. Tuhan bilang, iya, tapi hidupmu tidak bertobat, masuk neraka kau. Nanti dari neraka itu Anda bisa lihat ke surga. Jadi kalau suami tidak bertobat, istri bertobat, suami masuk neraka. Dengar nih Pak, sebaliknya ibu, suami bertobat, Anda tidak, Anda di neraka tersiksa, suami lagi di surga. Duduk makan-makan sama Abraham. Di sana akan terdapat ratap dan kerta gigi bagi mereka yang Kristen neraka. Ya, yang non Kristen yang tidak percaya Yesus juga di neraka. Jangan ngomong banyak. Kristen aja saya bilang di neraka, apalagi yang tidak percaya Yesus. Tentang itu sudah paham kita, Pak Pendeta. Orang-orang Muslim tidak akan masuk surga di agama Kristen karena kami tidak mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi kalau Pak Pendeta mengatakan orang-orang Kristen masuk neraka, masih ada kemungkinan masuk neraka kalau tidak bertobat, itu yang mengherankan kita. Jadi buat apa Yesus mengorbankan dirinya di kayu salib untuk menebus dosa manusia kalau orang-orang Kristen masih ada yang masuk neraka? Itu yang membuat kita sedikit heran, Pak Pendeta. Kalau kami di Muslim udah jelas, orang yang beriman dan berbuat kebajikan itulah yang masuk surga. Kalau tidak berbuat kebajikan, tidak masuk surga. Jadi beriman dulu, kemudian berbuat kebajikan, melaksanakan perintah agama, perintah Al-Quran, kemudian berbuat kebajikan, maka akan masuk surga. Di luar itu tidak akan masuk surga. Terima kasih sahabat-sahabat telah menyaksikan channel Batak Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.